Hai guys, welcome back to Lia Afifah Channel. Bagi kalian yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Oke guys, seperti biasa pada kali ini Miss akan kembali memberikan materi belajar. Dan materinya adalah tentang the simple past tense. Oke guys, mungkin adik-adik sekalian sering mendengar ya yang namanya the simple past tense. Ya, tenses ini seringkali kita jumpai di dalam latihan soal ataupun pembuatan teks. Contohnya recount text. Simple past tense sendiri biasanya digunakan jika kita ingin mengungkapkan kejadian yang telah berlalu atau telah terjadi. Oke guys, kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yang akan disampaikan adalah tentang formation ataupun bentuk dari simple past tense itu sendiri. Di sini ada 4 bentuknya, ada afirmatif, negatif, interrogatif, dan negatif interrogatif. Afirmatif di sini artinya kalimat positif atau kalimat yang pekerjaannya dilakukan. Di sini, I, you, we, they, she, he, dan juga it, kita taruh menjadi satu kelompok. Dan kita letakkan kata kerja setelahnya, work it. Work it. Work it merupakan verb 2 dari kata kerja work, yang artinya bekerja. Selain itu, Miss juga akan memberikan contoh dari bentuk irregularnya atau tidak beraturannya. Contoh yang kedua, I, you, we, they, she, he, dan juga it, ate. I, you, we, they, she, he, it, ate. Kalau yang pertama work it, yang kedua ate. Oke, next kita beralih ke formasi yang negatif. Artinya hal tersebut tidak dilakukan. Contohnya masih sama, I atau you atau we atau they, she, he, it, kita menggunakan did. Did not work. Did not work, yang artinya tidak bekerja. Work di sini kembali ke verb 1. Seperti yang tertera pada simple present tense. Jika adik-adik sekalian belum menyaksikan video Miss tentang simple present tense, bisa dilihat di ujung atas ini ya. Itu adalah videonya, bisa langsung diklik. Oke, next contoh yang selanjutnya, formasinya masih sama. Did not eat. Kembali ke verb 1. Selanjutnya, kita akan beralih ke bentuk yang interrogatif. Nah, interrogatif ini adalah kata tanya. Jika kita ingin bertanya, tetapi hal tersebut sudah terjadi sebelumnya, kita bisa menggunakan formasi yang satu ini. Contohnya, did I, you, we, they, she, he, it work? Did-nya pindahkan ke depan, work-nya letakkan di belakang. Contoh selanjutnya, did I, you, we, they, she, he, it eat? Seperti contoh sebelumnya, did-nya dipindahkan ke depan, kemudian it-nya diletakkan di belakang. Jangan lupa untuk menyertakan tanda tanya. Selanjutnya ada negative interrogative. Kata tanya tetapi untuk hal yang negatif. Maksudnya, pekerjaan tersebut tidak dilakukan. Contohnya, did not I, you, we, they, she, he, it work? Ditambahkan not setelah did. Begitu juga contoh yang selanjutnya. Did not I, you, we, they, she, he, it eat? Kalau kita artikan, kira-kira artinya akan seperti ini. Kita mulai dari yang afirmatif. Misalnya kita ambil kata you. You work it. Kamu telah bekerja. You ate. Kamu telah makan. Yang negatif, you did not work. Kamu telah tidak bekerja. You did not eat. Kamu telah tidak makan. Selanjutnya yang interrogatif, did you work? Apakah kamu telah bekerja? Did you eat? Apakah kamu telah makan? Selanjutnya yang negatif interrogatif, did not you work? Apakah kamu tidak bekerja? Contoh selanjutnya, did not you eat? Apakah kamu tidak makan? Oke guys, kita ke slide selanjutnya. Di sini ada note. Did is not used with was and were. Was and were are to be in the past tense. Bagi kalian mungkin sudah familiar dengan yang namanya was dan juga were. Was dan were merupakan to be dari simple past tense. Bagi adik sekalian yang belum mengerti apa itu to be, bisa diklik videonya di ujung sebelah kanan ini ya. Di situ ada materi tentang to be. Oke, misalnya kita menggunakan was dan were pada pola negatifnya. I, she, he, it menggunakan was not, wasn't work.
Kalau you, we, dan juga they itu menggunakan were, not. Weren't, work. Jika kita ubah menjadi interrogatif, was I, she, he, it work? Dan were you, we, they work? Selanjutnya negative interrogative. Was not I, she, he, it work? Were not you, we, they work? Oke, adik-adik sekalian, jangan lupa jika did tidak digunakan bersamaan dengan was dan juga were. Adik-adik bisa pilih salah satu, bisa menggunakan did atau was dan juga were. Slide selanjutnya adalah usage atau kegunaan dari simple past tense ini. Kegunaan yang pertama, the simple past tense is used for an action whose time is not given, but A, occupied, a period of time now terminated, or B, occurred at a moment in a period of time now terminated. Jadi, the simple past tense ini adalah tenses yang digunakan jika kita ingin mengungkapkan kejadian atau aksi yang sudah terjadi pada masa lalu. Dan terkadang hal tersebut sudah selesai. Artinya, aksi tersebut atau pekerjaan tersebut sudah selesai dan tidak dilanjutkan. Examples, he worked at that bank for 4 years. Dia bekerja di bank tersebut selama 4 tahun. Yang artinya, but he doesn't work there anymore. Tetapi sekarang dia tidak bekerja di sana lagi. Kemudian contoh selanjutnya, she lived in Jakarta for a long time. Dia telah tinggal di Jakarta untuk waktu yang lama. Maknanya, saat ini dia tidak tinggal di Jakarta lagi. Contoh selanjutnya, my grandmother once saw Queen Victoria. Nenek saya pernah sekali melihat Ratu Victoria. Happened once, yang artinya hanya terjadi sekali dan hal tersebut telah selesai aksinya. Jadi, jika adik-adik sekalian ingin mengatakan bahwa adik-adik sekalian telah bersekolah di SD misalnya selama 6 tahun, kita bisa menggunakan the simple past tense karena kita telah tamat dari SD, seperti itu. Oke guys, kita beralih ke slide selanjutnya. Wah, mungkin adik-adik sekalian otaknya sudah mulai panas nih. Jadi harus tetap semangat. Oke, kegunaan dari simple past tense selanjutnya itu digunakan untuk mengekspresikan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Contohnya, he always carried an umbrella. Dia dulu selalu membawa payung. Contoh yang kedua, they never drank a coffee. Mereka dulu tidak pernah minum kopi. Berarti sekarang mereka sudah mulai minum kopi. Begitu juga contoh yang A, di masa lalu dia selalu membawa payung. Saat ini dia sudah tidak membawa payung. Oke, slide selanjutnya. The simple past tense in regular verb is formed by adding ed to the infinitive. Jadi adik-adik sekalian, the simple past tense ini dalam bentuk yang regular itu biasanya ditambahkan ed pada kata aslinya. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, verbs ending in y following consonant change the y into I before adding ed. Kata kerja yang berakhiran huruf Y diikuti dengan konsonan sebelumnya, maka huruf Y tersebut kita ganti menjadi I sebelum menambahkan ed. Contohnya kata study. Study di sana berakhiran huruf Y. Sebelumnya terdapat huruf konsonan, yakni huruf D. Kemudian huruf Y harus kita hapuskan dan diganti menjadi huruf I. Kemudian baru kita tambah ed. Study menjadi studied. Fly menjadi flight, try menjadi tried, simplify menjadi simplified, identify menjadi identified. Oke guys, kita ke next slide. Kemudian, Y following a vowel doesn't change. Jika ada huruf Y di akhir kalimat, tetapi sebelumnya huruf vokal atau huruf A, I, U, E, atau O, maka Y-nya tidak perlu dihapuskan seperti contoh sebelumnya. Contoh yang di sini, obey menjadi obeyed, play menjadi played, survey menjadi surveyed, dan enjoy menjadi enjoyed. Oke, yang terakhir, when a verb of one syllable has one vowel and ends in a single consonant, this consonant is doubled before ed. Jika ada verb yang terdiri dari satu silabel dan mempunyai satu vowel atau satu huruf vokal diakhiri dengan huruf konsonan, maka huruf konsonannya harus didouble atau ditambah satu huruf lagi
sebelum kita tambahkan ed. Contohnya stop. Stop di sana memiliki satu huruf vokal yakni huruf O, diakhiri dengan huruf P. Dan stop ini hanya mempunyai satu silabel. Maka P-nya harus didouble. Contohnya, stop menjadi stop it. Drop menjadi drop it. Clap menjadi clap it. Oke guys, itu adalah cara kita membentuk bagaimana perubahan dari verb 1 menuju ke verb 2 untuk yang regular verb atau kata kerja beraturan. Untuk kata kerja yang tidak beraturan, adik-adik sekalian bisa dilihat pada kamus yang biasanya terletak di bagian tengah. Oke guys, next slide. Di sini ada short answer to question. Short answer artinya jawaban yang singkat atau jawaban pendek atas sebuah pertanyaan. Misalnya pertanyaannya, did you go? Did you go? Yang artinya, apakah kamu telah pergi? Mungkin maksudnya perginya bisa tadi atau kemarin. Short answer-nya, yes, I did, menggunakan did. Did you go? Yes, I did. Kalau tidak, no, I didn't. No, I did not atau no, I didn't. Sedangkan complete answer-nya atau jawaban lengkapnya, did you go? Yes, I went. Yes, I went. Kenapa di sini went? Karena went merupakan verb 2 dari kata go. Kita harus menggunakan went karena ini adalah bentuk simple past tense. Did you go? No, I didn't go. No, I didn't go. Oke guys, next slide. Miss mempunyai exercise. Ada dua jenis exercise. Ini adalah exercise yang pertama. Supply the correct form of the past tense of to be as in example. Jadi tugas adik-adik sekalian hanya meletakkan to be dari simple past tense pada kalimat berikut ini. Contohnya, we, bla bla bla, good friends for many years. Harus diingat bahwa we itu menggunakan was atau were. Jawabannya adalah were. Berarti di sini, we were good friends for many years. Adik-adik bisa meletakkan jawaban was ataupun were pada nomor 1 hingga nomor 5 di bawah ini. Selamat mengerjakan! Oke adik-adik sekalian, ini adalah next exercise. Supply the simple past tense of the verb in parentheses. Adik-adik sekalian disuruh meletakkan simple past tense atau verb 2 pada titik-titik di bawah ini sesuai dengan verb yang ada di dalam kurung. Contoh, we, bla bla bla, work in our garden all day yesterday. Jawabannya, we worked in our garden all day yesterday. Hanya ditambahkan ed saja. Tetapi untuk memastikan adik-adik bisa melihat bentuk dari verb 1, verb 2, dan verb 3 pada kamus ataupun sumber referensi lainnya. Oke guys, selamat mengerjakan! Oke guys, I think that's all for today. Jadi adik-adik sekalian bisa menuliskan jawabannya pada kolom komentar dan akan kita diskusikan bersama. Okay guys, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.